Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program Di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memaparkan sejumlah capaian kinerja sejak menjabat pada Oktober 2024 lalu. Berbagai sektor dilaporkan membuahkan hasil positif, mulai dari investasi hingga soal kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, Presiden menyampaikan terkait realisasi investasi nasional sepanjang 2025. Dalam hal ini, terdapat pencapaian investasi yang cukup positif, di mana hingga 4 bulan sebelum waktu yang ditentukan berdasarkan laporan Kementerian Investasi, realisasi investasi hingga triwulan pertama di 2025 mencapai 465,2 atau 24% dari target, yakni 1.905 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari investor terhadap iklim usaha di Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa perekonomian nasional berada di jalur yang tepat. Selain itu, data Pusat Statistik juga mengonfirmasi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan absolut yang menjadi indikator kebijakan ekonomi pemerintah. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka per Mei 2025 tercatat turun menjadi 4,76% dibanding Februari 2024 lalu yang mencapai 4,82%. Capaian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang selama ini dilaksanakan mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga target tingkat pengangguran 4,5% ditargetkan bisa terrealisasi. Selain itu, upaya-upaya pemberdayaan sumber daya alam melalui hilirisasi juga diklaim akan turut mendukung perekonomian tumbuh lebih inklusif. Meski demikian, di luar faktor ekonomi tersebut, pemerintah masih akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketegangan geopolitik global dan menurunnya harga komoditas. Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah perangkat kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui pilar strategis di sektor investasi, yakni dengan terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan Danantara. Lembaga ini dirancang sebagai Sovereign Wealth Fund alias SWF untuk mengelola kekayaan bangsa dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Lembaga ini memiliki aset yang tidak sedikit. Jumlahnya mencapai 1.000 miliar dolar. Keberadaan lembaga ini diharapkan menjadi energi masa depan Indonesia melalui konsolidasi pengelolaan BUMN. Danantara akan mendukung investasi strategis di sejumlah sektor seperti infrastruktur, energi, hingga teknologi yang dimana pengelolaannya terinspirasi dari Temasek dan Hasanah di Malaysia yang terbukti keduanya sukses mengelola dana masyarakat. Selain itu, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi aset BUMN yang pada 2025 lalu menyetor dividen hingga 300 triliun rupiah. Sementara itu, untuk program makan bergizi gratis atau MBG, pemerintah mendapat perhatian global karena dianggap memiliki inisiatif yang belum pernah ada sebelumnya dalam skala yang sebesar ini. Per Juli 2025, program ini disebut telah menjangkau lebih dari 6 juta manfaat, yakni anak sekolah dan ibu hamil. Targetnya
20 hingga 25 juta penerima manfaat akan tercapai pada Agustus tahun ini. Selain itu, MBG juga tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui keterlibatan usaha menengah dan kecil dalam menyediakan makanan. Program ini tentu saja akan menciptakan perputaran ekonomi mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Akan tetapi, tantangan distribusi dan pengamanan dana masih menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Dalam hal ini, pemerintah telah mengalokasikan 71 triliun rupiah pada APBN tahun ini untuk MBG. Dan rencananya dana tersebut akan meningkat hingga 171 triliun rupiah dengan target keterjangkauan hingga 82,9 juta penerima. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah sedang mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang hingga Maret 2025 telah beroperasi di 726 unit. Di samping sejumlah capaian tersebut, Presiden Prabowo juga kini tengah mengejar efisiensi anggaran yang menjadi fokus untuk mendukung program-program pemerintah lainnya. Dalam program ini, pemerintah diklaim telah menghemat sekitar 750 triliun rupiah melalui 3 tahap pemangkasan anggaran. Jumlah yang luar biasa besar karena dari jumlah 390 triliun rupiah akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Sementara 325 triliun lainnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Namun demikian, beberapa analis mengingatkan agar efisiensi ini tidak mengurangi multiplier efek ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang langsung berdampak kepada masyarakat. Selain itu, tantangan fiskal seperti besarnya utang jatuh tempo yang mencapai 800 triliun pada 2025 memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Capaian ini tidak lepas dari kebijakan lainnya seperti kenaikan UMR pada 2024 lalu, kemudian penyaluran bansos dan stimulus, lalu ada stimulus ekonomi lain seperti diskon tarif listrik dan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah untuk sektor properti dan otomotif. Sobat investor, program-program ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,2 hingga 5,8% pada tahun depan. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa manfaat ekonomi harus dirasakan secara merata. Dengan berbagai upaya yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas pada 2045, pemerintah perlu terus meningkatkan reformasi struktural untuk mengatasi tantangan geopolitik dan memastikan implementasi program yang transparan dan tepat sasaran. Dengan Danantara dan MBG sebagai pilar utamanya, kini Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera dan lebih berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan sosial media IDX Channel. Sampai jumpa.